Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Poicia dengan NPM 0321190012. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Mari kita kupas bersama-sama. Penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan kita susun dengan baik. Salah satunya mengenai identitas sekolah. Pada penyusunan RPP saya kali ini, saya menggunakan identitas sekolah yang ada di daerah saya, yaitu SMP Negeri 1 Cibung Bulang, dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit atau 1 pertemuan. Dalam RPP juga terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi inti, saya menggunakan 4 bagian, yaitu sikap, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, materi yang saya susun dalam RPP kali ini mengenai teks eksplanasi, dan saya mendapatkan KD di 3.10 mengenai menelaah teks eksplanasi dan 4.10 mengenai menyajikan informasi seputar teks eksplanasi. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah poin-poin lebih jelas dari kompetensi dasarnya. Nah, contohnya di kompetensi dasar 3.10 mengenai menelaah teks eksplanasi, di IPK-nya yaitu saya meminta siswa untuk dapat menelaah informasi yang mereka amati dari tayangan video contoh teks eksplanasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang perlu dicantumkan yang berfungsi agar peserta didik mengetahui kompetensi apa dan bagaimana yang akan mereka peroleh dalam pembelajaran yang mereka laksanakan. Selanjutnya ada nilai penguatan dalam RPP. Di sini saya menggunakan nilai penguatan pendidikan karakter, yaitu demokrasi, mandiri, toleransi, gotong royong, dan juga saya menggunakan religius. Nah, setelah itu ada sub-sub materi dalam RPP. Nah, sub-sub materi ini adalah materi-materi pokok yang akan dibahas dalam penyusunan atau pelaksanaan pembelajaran kali ini. Nah, materi itu mengenai isi, struktur, dan kaidah kebahasan teks eksplanasi, lalu mengenai pola variasi pengembangan teks eksplanasi, dan juga mengenai penulisan teks eksplanasi. Selanjutnya ada sumber dan bahan yang saya gunakan dalam penyusunan RPP kali ini. Sumber dan bahannya itu ada 2. Berbentuk visual yakni PPT, dan audio visual berbentuk tayangan video. Selanjutnya ada alat yang saya gunakan dalam penyusunan RPP kali ini, yaitu spidol, laptop, proyektor, dan papan tulis. RPP juga terdapat strategi pendekatan, metode, dan model yang digunakan agar pembelajaran dapat tersampaikan baik kepada peserta didik dan dirasa lebih efektif untuk dapat diproses oleh siswa. Nah, di sini strategi yang saya gunakan adalah inquiry yang bertujuan sebagai proses kemandirian siswa dalam menemukan dan mencari informasi yang mereka butuhkan. Lalu pendekatannya itu ada pendekatan saintifik yang saya gunakan agar siswa lebih terlibat aktif di dalam kelas. Sedangkan metode yang saya gunakan adalah metode diskusi turunan dari metode kooperatif atau metode berkelompok. Nah, saya menggunakan metode diskusi ini ingin agar siswa dapat menjalin keakraban yang lebih dari temannya, dan juga sebagai wujud implementasi nilai pendidikan karakter dari demokrasi, menghargai pendapat temannya, dan toleransi, menghargai perbedaan dari temannya. Sedangkan untuk model yang saya gunakan adalah PJBL atau Project Based Learning, karena hasil akhirnya saya ingin siswa dapat menghasilkan suatu karya sebagai implementasi dari pemahaman mereka terhadap materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya ada kegiatan awal. Nah, pada kegiatan awal pembelajaran sudah pasti akan dilaksanakannya doa bersama, kemudian ada literasi, misalnya membaca buku atau tadarus, ada apersepsi atau misalnya ada juga ice breaking untuk membuat suasana pembelajaran lebih nyaman dan tidak kaku, dan juga ada relevansi materi. Untuk kegiatan
intinya barulah semua rancangan yang sudah kita rancang dalam RPP kita masukkan di sana, mulai dari misalnya submateri, KIKD, IPK, model, metode, pendekatan, dan strategi, seperti itu. Dan pada kegiatan akhirnya biasanya guru akan merefleksi hasil pembelajaran atau evaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian menyimpulkan materi bersama dan ditutup dengan doa. Sekian penjelasan RPP yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang mengenakan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.